Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat Islam dan iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zani Arif, sarjana keperawatan nurse magister terapan keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Al-Mu'afah Sampang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 yang memiliki bobot 4 SKS dengan pembagian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. RPS ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan Ibu Faridatul Itibsaroh selaku PJMK dan saya sendiri Ahmad Zani Arif selaku tim dosen mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 ini. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi dari textbooks dan artikel-artikel jurnal terbaru, termasuk hasil penelitian saya terkait stroke. Sedangkan interaction saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di kelas dengan diskusi dan tanya jawab. Dan assessment yakni proses mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan mata kuliah KMB 3 ini adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu. Yang pertama yaitu adalah melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Yang keempat yaitu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima yaitu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan sistem gangguan muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sedangkan materi yang akan dipelajari pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 ini terdiri dari 12 materi pembelajaran. Yang pertama, anatomi fisiologi dan biokimia terkait sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persepsi sensori, sistem persarafan. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem muskuloskeletal yang meliputi fraktur, dislokasi, dan sistem integumen luka bakar, sistem persepsi sensori yaitu glukoma, katarak, otitis, dan vertigo, serta sistem persarafan yaitu stroke, tumor otak, dan meningitis. Yang ketiga, asuhan keperawatan yaitu pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi bio, psiko, sosio, spiritual, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Yang keempat, pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem muskuloskeletal, integumen,
persesi sensori dan persarafan. Yang kelima yaitu upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan persarafan. Yang keenam, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan persarafan. Yang ketujuh, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan laboratorium pada masalah gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan persarafan. Yang kedelapan yaitu tren dan isu terkait gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan persarafan. Yang kesembilan yaitu evidence-based practice dalam penata laksanaan gangguan sistem muskuloskeletal, sistem integumen, persesi sensori, dan sistem persarafan. 10 yaitu manajemen kasus pada gangguan sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persepsi sensori, dan sistem gangguan sistem persarafan. Yang ke-11 yaitu peran dan fungsi perawat, yaitu fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persesi sensori, dan persarafan pada klien dewasa. Yang ke-12 yaitu intervensi keperawatan pada sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem persesi sensori, dan sistem persarafan, body movement, body mekanik, ambulasi dini, fiksasi, dan imobilisasi, serta room exercise, wound care, irigasi mata, tetes mata, irigasi telinga, tetes telinga, dan pain management. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction, yaitu sistem interaction yang saya terapkan di kelas, yaitu proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mendorong seluruh peserta didik berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan pembelajaran, maka saya menerapkan sistem SCL dengan metode pembelajaran, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi tersebut antara lain untuk pengisian KRS, mengevaluasi dosen mengajar, mengisi absen kelas, dan yang lainnya. Poin terakhir yaitu aspek assessment atau penilaian kepada mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Tujuannya adalah mengukur kemampuan mahasiswa secara jelas dan transparan. Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan disepakati pada awal perkuliahan oleh mahasiswa dan dosen serta dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, penerapan indikator penilaian dibagi beberapa aspek meliputi absensi 5%, UTS 25%, UAS 30%, penugasan 20%, dan praktikum 10% serta sikap yaitu 10%. Mata kuliah ini selesai dalam kurun waktu 16 minggu termasuk UTS dan UAS. UTS dilaksanakan sesuai dengan agenda di RPS setelah mencapai beberapa kali pertemuan, dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka selesai. Pada sesi kali ini saya akan membahas topik tentang asuhan keperawatan stroke meliputi pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi bio, psiko, sosio, spiritual. Pembelajaran dilaksanakan tatap muka langsung di ruang kelas. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan pada pasien stroke. Berikut merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Ya, gimana, sehat semua hari ini? Masuk semua ya pada perkuliahan kali ini? Ya. Oke, baik. Sebelum dimulai, silahkan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk link absensi yang saya sudah kirim, apakah sudah diisi? Sudah. Baik, sesuai kontrak pertemuan kemarin, pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pasien stroke ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa nanti mampu atau memahami tentang definisi stroke, etiologi, jenis stroke, faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, serta pemeriksaan penunjang dan penata laksanaan stroke. Yang kedua yaitu mahasiswa nanti mampu atau memahami tentang asuhan keperawatan pasien stroke
meliputi pengkajian, analisa data, dan diagnosis keperawatan, serta intervensi implementasi dan sampai ke evaluasi. Oke. Oke, yang pertama apa sih stroke? Stroke di sini atau yang disebut dengan penyakit penurunan fungsi neurologis atau persarafan yang disebabkan oleh gangguan akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri pada otak. Jadi kalau kita lihat pada gambarnya seperti ini, seharusnya itu tidak ada pembatasan sehingga aliran darah itu lancar. Karena di sini ada sesuatu yang mengakibatkan aliran darah itu tersumbat ataupun pecah pembuluh darah sehingga terjadi stroke. Selanjutnya apa sih penyebab stroke? Stroke biasanya diakibatkan oleh salah satu dari 4 kejadian di bawah ini. Ini menurut semester 2013, yaitu yang pertama adalah trombosis. Di mana trombosis yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher, yaitu arteriosclerosis cerebral adalah penyebab utama trombosis. Yaitu yang ada penyebab paling umum dari stroke. Trombosis itu apa tadi? Trombosis itu penyumbatan tadi itu. Jadi karena ada blokade tadi itu sehingga terjadi stroke. Yang kedua sama embolisme cerebral yaitu bekuan darah. Jadi karena ada pembekuan darah sehingga juga aliran darah itu tersumbat sehingga tidak lancar juga untuk aliran darahnya. Yang ketiga itu iskemi yaitu penurunan aliran darah ke area otak yaitu terjadi iskemi. Yang keempat hemoragi yaitu cerebral itu pecahnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu yang seharusnya tertutup dia pecah sehingga darahnya itu keluar. Nah itu bisa mengakibatkan stroke tadi atau gangguan penyakit neurologis. Oke, ini sekarang jenis stroke. Jenis stroke yaitu ada 2 tadi sudah disampaikan di awal, ada iskemik dan hemoragik, yaitu stroke karena sumbatan dan stroke karena perdarahan. Ada stroke emboli dan ada trombolitik. Yang emboli di sini ada bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju ke otak. Dari jantung itu ada sumbatan, terus dia sampai lari ke otak sehingga tersumbat di otak. Makanya terjadi stroke. Yang kedua, stroke trombolitik yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke otak. Sedangkan stroke perdarahan di sini atau stroke hemoragik yaitu ada perdarahan intracerebral dan subarachnoid. Di mana yang cerebral yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak yaitu bisa menyebabkan berhenti. Jadi sangat berbahaya penyakit stroke ini. Sedangkan subarachnoid yaitu pecahnya pembuluh darah yang berkaitan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Jadi sangat berbahaya penyakit stroke ini karena bisa mengakibatkan kelumpuhan. Karena pusat dari semua fungsi saraf itu ada di otak. Nah, ini faktor risiko apa sih yang dapat menyebabkan kita atau orang itu bisa mengakibatkan penyakit stroke? Yang pertama hipertensi. Hipertensi kenapa? Karena tekanan darah itu meningkat sehingga bisa mengakibatkan pembuluh darah itu pecah. Yang kedua kadar kolesterol yang abnormal. Bisa mengakibatkan kadar kolesterol sehingga terjadi penumpukan dan terjadi blokade tadi itu. Akhirnya terjadi sumbatan sehingga aliran darah di otak tadi itu bisa tersumbat. Selanjutnya yaitu ini tidak bisa dapat dirubah. Jadi mungkin kita hanya bisa meminimalisir dengan cara tadi olahraga, aktivitas fisik, terus menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan tekanan darah naik sehingga mengakibatkan penyakit stroke. Yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini rata-rata sebagian besar itu perempuan atau wanita yang lebih banyak terkena penyakit stroke daripada laki-laki. Terus selanjutnya usia. Nah, ini tidak dapat dirubah. Karena semakin tua manusia itu, otomatis semua organ-organnya terjadi penurunan fungsi. Yaitu disebut dengan atropia. Kalau masih muda, masih segar, masih kencang semua, fungsinya masih normal semua, tapi semakin menua maka akan semakin menurunnya fungsi organ pada tubuh kita. Selanjutnya patofisiologi. Secara klinis stroke dibagi 2 tadi, iskemik dan hemoragik. Disebabkan karena adanya trombus atau embolus tadi sumbatan. Yang kedua adalah karena pembuluh darah pecah. Oke, lanjut pada ini.
Pada stroke trombolitik atau oklusi disebabkan karena adanya penyumbatan lumen pembuluh darah pada otak sehingga trombus yang makin lama semakin menebal sehingga aliran darah terjadi tidak lancar. Aliran darah ini menyebabkan iskemi yang akan berlanjut pada infak atau kematian sel jaringan otak. Dalam waktu 72 jam darah tersebut akan mengalami odem. Apa odem? Oke. Dan lama-kelamaan akan terjadi nekrosis, yaitu kematian sel jaringan pada otak. Lokasi yang tersering pada stroke trombus adalah di percabangan arteri karotis besar dan arteri vertebra yang berhubungan dengan arteri basilar. Onset stroke trombolitik biasanya berjalan lambat, jadi tidak begitu cepat. Ini stroke emboli terjadi karena adanya emboli yang lepas dari bagian tubuh lain sampai ke arteri karotis. Emboli tersebut terjebak di pembuluh darah otak yang lebih kecil dan biasanya pada daerah percabangan lumen yang menyempit, yaitu arteri karotis di bagian tengah atau middle karotis atau arteri disebut dengan MCA. Dengan adanya sumbatan oleh emboli akan menyebabkan iskemi tadi itu. Nah ini, jadi perjalanan seperti ini. Jadi trombus atau dan emboli itu akan menyumbat aliran darah ke otak sehingga suplai O2 yang kita hirup itu tidak sampai ke otak sehingga oksigen akan menurun sehingga terjadi iskemi, terus kematian jaringan atau infak sehingga terjadi defisit neurologis. Akhirnya fungsi dari neurologis sendiri itu akan berkurang. Ya macam-macam, bisa kelumpuhan, bisa penglihatan sudah mulai berkurang dan lain sebagainya. Nah, ini gejalanya ini. Tanda gejala yang muncul sangat tergantung dengan daerah otak yang terkena. Misalnya pengaruh pada stres mental, yaitu bisa tidak sadar, terus konfus, lumpuh pada tubuh sebelah. Jadi tidak semuanya lumpuh. Nah, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung mana otak yang terserang, tadi sumbatan maupun pecah. Terus pengaruh fisik yaitu paralise, kelemahan, disfagia, terus gangguan sentuhan dan sensasi, serta gangguan penglihatan. Terus pengaruh terhadap komunikasi yaitu bicara tidak jelas, kehilangan bahasa. Biasanya seperti apa? Pelo itu ya. Jadi suara tidak jelas yang bisa diakibatkan pada pasien yang terkena penyakit stroke. Oke, peraturan yaitu diuretik untuk menurunkan odem cerebral, jadi bengkaknya itu supaya berkurang. Terus antikoagulan mencegah memberatnya trombus dan embolisasi, serta kortikosteroid untuk mengurangi pembekakan dan peningkatan tekanan dalam otak. Ini untuk penatrasan medisnya. Ini komplikasi yang dapat ditemui pada penderita stroke. Yang pertama yaitu adalah hal mobilisasi, infeksi pernafasan, nyeri tekan, konstipasi, dan romboflebitis atau peradangan pada saluran pembuluh darah. Terus paralisis yaitu nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, deformitas, dan terjatuh. Dalam hal kerusakan otak, epilepsi, dan sakit kepala, serta hidrosefalus. Ini komplikasi yang sering terjadi pada pasien stroke. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini milik kita. Asuhan keperawatan. Kita sebagai tenaga perawat harus bisa melakukan proses keperawatan. Apa saja proses keperawatan? Pengkajian, diagnosa, intervensi, emergensi, dan evaluasi. Lah itu tugas seorang perawat. Nah, di sini khusus pada pasien stroke bagaimana kita melakukan proses perawatan tadi itu, meliputi pengkajian sampai evaluasi. Yang pertama pengkajian. Yang harus kita kaji pada pasien stroke itu adalah yaitu pasien stroke dapat mengalami gangguan refleks batuk, sesak, respirasi irreguler, jadi penafasnya tidak teratur, dan takipnu sesak, ada bunyi tambahan. Itu biasanya terdapat ronki. Kenapa kok ada ronki? Karena pasien itu sudah tidak bisa ada refleks batuk misalkan, sehingga banyak dahak atau sputum pada pasien stroke. Terus oklusi jalan nafas karena lidah jatuh ke belakang dan apneu. Serta kaji fungsi persarafan kranial 1 sampai 12. Apa saja? Lah ini. Mulai dari nervus 1 sampai nervus 12. Yaitu nervus olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, auditorius, glossopharyngeus, nervus vagus, accessoris, dan hipoglossus. Itu harus dikaji semua. Ini sudah kan materi sebelumnya kan? Oke, ini selanjutnya adalah pengkajian pasien stroke, yaitu mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh sehingga kesulitan beraktivitas. Tadi disampaikan bahwa akan mengalami kelumpuhan pada sebelah anggota badan sehingga mengalami kesulitan beraktivitas dan keterbatasan dalam pergerakan serta kelemahan umum. Itu perlu dikaji juga. Selanjutnya pada tanda neurologis yaitu adalah
tergantung pada luas dan lokasi iskemik dan arteri yang mengalami gangguan. Terus lesi hemisfer kanan ditandai dengan paralisis pada sisi kiri tubuh. Defek lapang penglihatan kiri, gangguan persepsi, peningkatan distrabilitas, perilaku impulsif, kurang kesadaran terhadap defisit. Terus lesi hemisfer kiri ditandai dengan paralisis pada tubuh bagian kanan, defek lapang pandang kanan, afasia, perubahan kemampuan intelektual dan perilaku lambat. Itu pengkajian yang harus kita lakukan pada pasien dengan stroke. Ini diagnosa yang sering muncul pada pasien stroke itu yang pertama adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan defisit neurologis, yang kedua gangguan fungsi verbal dan defisit perawatan diri. Sebenarnya banyak diagnosa yang muncul tergantung kita saat melakukan pengkajian. Tapi untuk defisit perawatan ini rata-rata itu sering muncul. Gangguan mobilitas fisik, fungsi verbal dan defisit perawatan diri. Oke. Nah ini selanjutnya tadi kita setelah pengkajian apa? Setelah pengkajian diagnosa atau analisa data. Nah kita dalam keperawatan itu sudah memiliki buku yang namanya buku SDKI ya. Jadi kita menentukan diagnosa itu menggunakan buku SDKI. Apakah mendukung atau tidak diagnosa keperawatan mobilitas fisik. Kalau dari sini kita lihat gejala tanda dan mayor yang harus ada dalam menentukan diagnosa mobilitas fisik, yaitu yang pertama subjektif, mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Yang kedua objektifnya itu kekuatan otot menurun. Nah kita kan harus mengkaji kekuatan ototnya itu. Berarti ada penurunan kekuatan otot. Yang ketiga yaitu rentang gerak rum itu menurun. Jadi sudah tidak bebas. Terus pada gejala tanda minornya yaitu nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, terus merasa cemas saat bergerak. Itu sering ditemui juga pada pasien dengan gangguan mobilitas fisik, khususnya pada pasien stroke. Sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, terus gerakan terbatas, serta fisik lemah. Itu yang ditemui pada pasien kasus stroke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan Ulfa. Kenapa perempuan lebih resiko tinggi terkena penyakit stroke? Oke, kenapa perempuan itu atau wanita lebih sering terkena penyakit stroke? Ya, karena biasanya perempuan itu dipengaruhi oleh faktor hormonal. Bisa karena menggunakan kontrasepsi. Laki-laki kan tidak kontrasepsi. Nah, biasanya perempuan itu setelah melahirkan menggunakan alat kontrasepsi, sehingga alat kontrasepsi itu yang bisa menimbulkan berbagai macam efek samping, bisa hipertensi sehingga nanti mengarah pada stroke. Sudah cukup jelas, Ulfa? Oke, selanjutnya dulu ya. Oke, setelah kita menentukan diagnosa untuk mendukung diagnosa gangguan mobilitas fisik dari gejala tanda mayor dan minor, maka selanjutnya kita akan melakukan intervensi dan implementasi. Nah, untuk intervensi di sini kita lihat apa namanya bukunya? Siki. Apa singkatan dari Siki? Oke, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di dalam Siki itu ada yang namanya intervensi utama dan intervensi pendukung. Nah, kita ngambil intervensi utamanya. Apa intervensi utamanya? Itu dukungan mobilisasi. Di mana dukungan mobilisasi ini adalah memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas bergerakan fisik. Oke, tindakannya apa? Observasi, terapeutik, dan edukasi. Jadi ada 3. Jangan lupa OT. Observasi, terapeutik, dan edukasi. Oke, yang diobservasi yang pertama adalah identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya pada pasien. Jangan lupa. Terus, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum mulai mobilisasi dan monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Jadi tidak serta-merta kita langsung melakukan, tapi kita harus monitor dulu apakah ini bisa dilakukan mobilisasi. Yang selanjutnya itu adalah terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilitas dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Jadi takut pasiennya jatuh, pasien stroke kan sudah tidak bisa melakukan pergerakan, itu harus dipasang. Ya kan ada tuh biasanya bed pasien itu dipasang. Oke, ada pagar tempat tidur. Terus fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Biasanya ini lakukan tindakan room. Room apa? Aktif atau pasif? Pasif ya. Karena pasien sudah tidak bisa melakukan pergerakan. Jadi kita bisa melakukan room pasif. Terus libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Nah, jangan kita sendiri, karena kita kan tidak selamanya dengan pasien, masih banyak pasien lain. Jadi libatkan keluarga untuk supaya bisa membantu pergerakan mobilisasi juga tadi, untuk dilatih juga room ya. Terus yang ketiga itu edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi.
Jadi kita datang ke pasien, jangan ujuk-ujuk langsung melakukan tindakan. Kita jelaskan dulu prosedurnya, mau ngapain, apa manfaatnya gitu ya. Terus anjurkan melakukan mobilisasi dini secepat mungkin, jangan nunggu. Supaya apa? Tidak lebih parah atau di sini tidak lebih berfungsi lebih lama. Terus anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, pindah ke tempat kursi roda misalkan. Jadi jangan bed rest di tempat tidur korban stroke ya. Jadi harus banyak pergerakan. Tapi harus dengan kondisi pasien itu bisa memungkinkan untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak mungkin, jangan. Bisa memperparah keadaan nanti. Jelas? Nah ini selanjutnya evaluasi, yaitu kita menggunakan metode evaluasi apa? SWOT. Apa S? Subjektif. O. Objektif. A. P. Planning. Oke. Jadi kita dari sini untuk mengambilnya subjektif. Tadi sudah disampaikan di waktu diagnosa keperawatan kita menggunakan apa ini kalau evaluasi? Pakai SLKI. Standar Luaran Indonesia. Oke. Jadi kita di sini menentukan pergerakan aktivitas. Tadi waktu di data mayor misalkan pergerakannya masih sedang. Jadi tujuan kita harus meningkat. Jadi di angka 5. Termasuk juga kekuatan otot. Terus rentang gerak room itu harus meningkat semua. Yang awalnya mungkin cukup menurun atau menurun. Waktu saat pengkajian itu mungkin menurun atau cukup menurun sehingga tujuan kita nanti meningkat. Terus misalkan ada tanda minor yang lain. Kita juga harus selesaikan juga, yaitu di angka 5, yaitu menurun. Nanti akan kita menentukan pada A-nya tadi itu. A-nya apa asesmen? Apakah masalah teratasi sebagian atau belum teratasi? Lah berdasarkan kriteria ini. Sehingga P-nya nanti apakah intervensi dihentikan atau dilanjutkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Reva, ya kenapa Rev? Oh ya, gejala dan tanda minor, apakah boleh tidak ditemukan? Berdasarkan SDKI itu untuk menunjukkan kevalidan atau memang mendukung data itu adalah masalah keperawatan gangguan data fisik, itu adalah data mayor. Berapa persen? 80 sampai 100%. Jika tanda mayor sudah ditemukan, misalkan tanda minor itu tidak ada, itu tidak masalah. Jadi data minor itu hanya data pendukung. Tapi data mayor wajib 80% minimal sampai 100%. Jadi kalau ada 3 mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, rentang gerak room menurun, berarti kira-kira berapa data yang harus diambil ini? Kalau 2 masih kurang. Jadi harus 3-3-nya harus didapatkan pada saat pengkajian. Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, rentang gerak room menurun. Untuk data minor tidak wajib ditemukan karena itu sebagai data pendukung. Yang penting data mayor itu harus 80 sampai 100%. Gimana Reva? Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya, mulai dari penjelasan RPS, pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.